Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel Guru MTK, tempatnya belajar matematika. Video kali ini saya akan bahas tentang persiapan menuju UTBK 2020. Ini judulnya Real UTBK 2020 bagian pertama. Materi yang akan saya sampaikan di sini ada 5, bilangan, bangun datar, himpunan, statistik, dan geometri sudut. Kelima materi ini adalah materi-materi yang sering muncul di soal-soal UTBK, khususnya TPS kuantitatif. Maka pastikan kalian jangan melewatkan satupun penjelasannya ya. Dengan cara gimana? Subscribe channel ini gitu kan, kalau belum subscribe yang sudah saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk menyalakan loncengnya, dan jangan lupa kalau di akhir video ini kalian suka silahkan like dan share kepada teman-teman yang lain. Oke, saya mulai pembahasan yang pertama. Soal nomor 1 untuk materi bilangan 1 min 2189 kuadrat ditambah 2190 dikali 2188. Ingat, soal bilangan di TPS kuantitatif pasti ada trik cepat mengerjakannya. Bagaimana? Kalian mau pakai manual juga bisa, cuman lama. Kita pakai cara cepatnya aja. Yang 2189 ini bisa kita misalkan. Ini kita misalkan A aja, gitu kan ya. Kan lihat 2189, 2190. Ini ke sini tambah 1 kan? Nah, yang 2188 itu pasti kurang 1 dari sebelah sininya kan? Maka, ini yang kita misalkan A. Maka nanti bentuknya jadi seperti ini deh. Jadi 1 min A kuadrat. Oke, karena A-nya adalah 2189. Oke ya. Jadinya 1 min A kuadrat. Kemudian ditambah dengan 2190 karena A ditambah 1 kan? Berarti di sini A tambah 1. 2188 itu A dikurang 1 kan? Karena 2189 dikurang 1 hasilnya 2188. Nanti dikali dengan 2188. Artinya A dikurang 1. Operasi yang akan kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang perkalian dulu. Oke? Nah, perhatikan. Bentuk A plus 1 dikali A min 1 itu hasilnya apa? Hasilnya adalah, kan tinggal kali ujung-ujungnya aja ya. A dikali A. Gitu kan? Kemudian 1 dikali 1. Jadinya apa? A kuadrat min 1. Oke, A kuadrat min 1. Yang ini adalah 1 min A kuadrat. Perhatikan polanya. 1 min A kuadrat tambah A kuadrat min 1. 1 dengan min 1 habiskan, coret sama kita nih. Min A kuadrat dengan A kuadrat. Habis juga kan? Coret lagi. Hasilnya berarti berapa? Hasilnya 0. Ternyata cepat ya? Oke, jangan lupa. Kalau misalkan materi tentang bilangan, pasti deh Pak ada cara cepatnya. Tinggal kalian mampu melihat polanya aja. Oke ya? 1 selesai. Kita lanjutkan nomor 2. Oke, jumlah 4 bilangan genap berurutan adalah 128. Jumlah bilangan terbesar dan terkecil yang diminta bilangan terbesar dan terkecil. Oke, bilangan genap berurutan jumlahnya 128. Langkah pertama, kita misalkan dulu bilangan paling kecilnya. Bilangan paling kecilnya katakanlah A. Oke, yang namanya bilangan genap atau bilangan ganjil pasti selisihnya 2. Jadi kalau misalkan A, angka selanjutnya pasti A tambah 2 dong. Ya enggak? Pasti A tambah 2. Kemudian angka yang ketiga pasti A plus 4 dong. Karena bilangan genap selalu selisihnya 2. Begitupun dengan bilangan ganjil. Ini A plus 6 berarti kan? Nah, kalau saya jumlahkan semua, totalnya sama dengan 128. Yang diminta adalah bilangan terbesar dan terkecilnya. Oke? Berarti yang ditanya itu bilangan terbesar dan terkecil kita jumlahkan. Bilangan terkecil dia kan tadi A ya? Berarti A. Kemudian bilangan terbesarnya A plus 6. Berarti ditambah dengan A plus 6. A plus 6. Kalau saya jumlahkan, hasil berapa? 2A plus 6 ya. Berarti nilainya 2A plus 6. Oke, berarti ini akan kita cari. Berapa nilai dari 2A plus 6? Langkahnya gimana? Kita cari A-nya. Oke, A ada 4 nih. Berarti 4A. 4A, kemudian 2 tambah 4 tambah 6. 12 berarti ya. Tambah 12. Sama dengan 128. Oke, nah 4A tambah 12 dengan 2A tambah 6 itu kelipatannya, iya nggak? 4A plus 12 itu kelipatan dari 2A plus 6, ya kan? Maka ini aja kita sederhanakan deh, kita bagi 2, biar jadi muncul 2A. 4A jadi 2A kan? Jadi 2A, 12 bagi 2 kan 6 nih, ya nggak? 128 bagi 2 berapa? 64 ya. 64. Oh, berarti 2A plus 6 ini dong. 2A plus 6 berapa nilainya? Ya 64. Ada jawabannya yang C. Oke, begitu ya. Dimisalkan dulu, kemudian kita operasikan, ternyata disederhanakan langsung ada jawabannya. Terbesar dan terkecil, A ditambah A plus 6. Selesai ya? Bisa. Kita lanjutkan yang nomor 3. Panjang sisi-sisi sebuah segitiga PQR adalah PQ dan R. Oke, PQR yang kapital itu nama-nama sudut-sudutnya, kemudian PQR sini nama-nama sisinya. Dengan P kurang dari Q kurang dari R. Pernyataan yang benar tentang segitiga PQR adalah
Oke, begini dia. Ketentuan dalam sebuah segitiga. Oke, dalam sebuah segitiga. Oke, katakanlah di sininya P, Q, di sini R. Panjang dari sebuah sisi segitiga itu ada ketentuannya. Jadi, segitiga bisa dibentuk menjadi sebuah segitiga, gitu kan ya. Jika ketentuannya, saya buat segitiganya biar gampang jadi segitiga siku-siku aja ya. Ini deh. Nah, gitu ya. Nah, sekarang gini, saya pakai angka dulu deh, pakai angka biar kelihatan nanti angkanya. Ini 3 misalkan ya, ini 4, ini 5. Nah, ketentuannya begini. Panjang dari sisi segitiga ini selalu memenuhi aturan yang seperti ini dia. Bahwa sisi miring itu atau sisi terpanjang pasti akan selalu lebih kecil daripada jumlah sisi-sisi yang lainnya. Jadi gini, 5 kan paling panjang ya. 5 itu pasti selalu lebih kecil. Lebih kecil daripada apa? Daripada jumlah sisi yang lainnya. Yaitu 4 ditambah 3. Bener nggak? Lihat, 4 tambah 3 berapa? 7 kan? 5 itu pasti selalu kurang dari 7. Ini angka 4, 3, 5 ini kan triple Pythagoras ya. Sekarang saya ganti segitiga lainnya. Misalkan 5, 12, 13. Biar gampang saya pakai segitiga yang siku-siku dan triple Pythagorasnya ya. Perhatikan, 13 selalu lebih kecil daripada jumlah sisi 5 tambah 12. Ya enggak? 5 ditambah 12. Bener kan? Jadi 13 itu pasti lebih kecil daripada 17. Bener kan? Nah, dari dua pemisalan tadi, bahwa aturan segitiga bisa dibentuk jika sisi-sisinya memenuhi aturan ini. Artinya kalau saya buat secara umum, gitu ya. Nah, ini kan P, kemudian Q, kemudian R. Nah, katakanlah sisi terpanjangnya di sini apa? Sisi terpanjangnya si R kan? Ya enggak, karena P kurang dari Q kurang dari R. Maka, R itu pasti akan selalu lebih kecil daripada P ditambah Q. Oke, karena si R sisi terpanjang, lihat. Dengan P kurang dari Q kurang dari R, berarti R paling panjang kan? Ini sisi terpanjang. Maka, R itu pasti akan selalu kurang dari P ditambah Q. Ada nggak di sini? R selalu lebih kurang dari, atau P tambah Q, P ditambah Q, pasti selalu lebih besar daripada R. Ada nggak di sini? Kita lihat yang A, R dikurangi Q lebih besar daripada P. R dikurangi Q lebih besar daripada P. Belum tentu. Iya nggak? Kalau di sininya R, di sininya Q, lihat. 5 dikurangi 3 lebih besar daripada 4 nggak? Salah. Ini nggak selalu benar ya. Kadang-kadang benar juga sih, tapi nggak selalu benar, gitu kan ya. Jadi kalau misalkan yang paling benar tuh pasti ya selalu benar untuk setiap kemungkinan. R ditambah P kurang dari Q. Nggak mungkin dong, R aja sisi terpanjang. Kalau ditambah P nggak mungkin kurang dari Q, ini salah. Ini P ditambah Q lebih besar daripada R. Nah, yang C berarti jawabannya. P tambah Q sama dengan R ini nggak mungkin. Oke, tidak satu pun di atas juga salah, karena ada yang mungkin yang C. P tambah Q lebih besar daripada R. Jawaban itu ya. Jadi ketentuannya, dalam sebuah segitiga, sisi-sisinya memenuhi aturan ini. Artinya, sisi terpanjang ini, yang R, nilainya selalu lebih kecil daripada jumlah sisi-sisi yang lainnya. Oke? Atau, jumlah sisi-sisi yang lain selain yang terpanjang, itu kalau dijumlahkan pasti lebih besar daripada sisi terpanjang. Gitu ya, aturan untuk sebuah segitiga. Sisi-sisinya aturannya seperti itu. Oke, saya rasa bisa lah ya. Kita lanjut. Masih bangun datar. Perhatikan gambar segitiga berikut. Oke. Putuskan apakah pernyataan tersebut cukup untuk menjawab. Oh, yang diminta apa? Tentukan luas segitiganya. Tentukan luasnya. Oke. Yang pertama, DA-nya 5 cm. Oke, DA-nya 5 cm. Kita cek DA di sini ya, 5 cm ya. Nah, perhatikan. 11, 5 berarti jadi 16 ya. Berarti DKA-nya jadi 16. Ini jadi 16. Perhatikan, 20, 16. Pasti DC-nya berapa? DC-nya triple Pythagoras. 20, 16, berarti ini 12 ya. Ini 12. Ah, luasnya bisa dicari dong. Oke, berarti luas ini bisa kita temukan. Luasnya, berarti menggunakan yang pertama, menggunakan data pertama, luasnya bisa kita cari. Oke, luasnya bisa ketemu. Nggak usah dihitung sih sebenarnya ya. Kalau dihitung pun bisa kan. Tapi nggak usah dihitung, karena yang diminta cukup atau tidaknya. Berarti data pertama cukup untuk menentukan si luasnya. Sekarang data kedua, cukup nggak sih menggunakan sudutnya ABC di sini 37 derajat. 37 derajat. Cukup nggak sih untuk menentukan luas dengan menggunakan sudut? Bisa. Menggunakan apa? Menggunakan aturan sin. Ya nggak sih? Bisa menggunakan aturan sin. Kan gini, luas segitiga itu bisa menggunakan setengah dari sisi-sisi yang menghapit sudutnya. Ini kan 11 sama 20 kan? Berarti 11 dikali 20. Oke, dikali dengan sudut yang dihapit oleh sisi tadi. Sin 37 derajat. Sin 37 derajat. Oh, berarti bisa dicari dong.
Ya nggak? Sin 37 derajat kan sering dipakai oleh kalian ya. Itu sekitar berapa? 0,6 ya. Sekitar 0,6 dia. Sekitar 0,6an lah ya. Jadi sin setengah itu 0,5, sin 30 itu 0,5, sin 37 berarti sekitar 0,6an. Nah, berarti ada nilainya kan? Nah, karena ada nilainya, berarti luas bisa dicari menggunakan data ini. Pakai data pertama bisa dicari, data kedua juga bisa dicari. Hati-hati, jangan keburu-buru kalian menentukan, oh satu bisa dicari nih, yang 2 37, kayaknya nggak mungkin deh pakai 37 derajat. Langsung menggunakan yang A aja jawabannya. Hati-hati ya, ternyata menggunakan dua pernyataan yang di atas di sini bisa untuk menjawab pertanyaan untuk mencari luas segitiga ABC. Berarti dua pernyataan bisa dipakai semua. Yang mana? Bukan yang C, tapi yang D. Pernyataan 1 bisa, pernyataan 2 juga bisa. Oke? Yang C, kalau yang C ini harus bareng-bareng dia. Oke ya? Bisa lah. Gitu ya, hati-hati dalam mengerjakan soal seperti ini. Nomor 5. Diagram Venn. Wah, ini sering banget keluar ya. Sering banget keluar. Triknya udah pernah saya sampaikan di video saya yang sebelumnya. Silakan kalau mau akses, linknya saya taruh di atas. Oke ya, saya taruh di atas linknya tentang 3 trik jitu dalam menaklukkan diagram Venn. Nah, ini dia. Caranya begini dia. Dari gambar ini, daerah yang diarsir kan yang diminta nih, yang diarsir. Nah, perhatikan. Kita lihat daerah yang diarsir ini dipotong oleh C. Sedangkan C ini nggak terlibat atau nggak termasuk dalam daerah yang diarsir. Berarti, jawabannya ada dua kemungkinan. Jawaban pertama, karena C nggak masuk, berarti nanti diiris dengan C komplement. Artinya dengan selain si C-nya. Kemungkinan keduanya dikurangi dengan si C-nya. Udah cuma itu aja kemungkinannya. Karena daerah yang diarsir nggak mengandung si C. Berarti kemungkinan pertama diiris dengan komplement si C-nya. Atau yang kedua dikurangi dengan si C-nya. Cuma itu aja kemungkinannya. Kita cek di optionnya. Ini nggak ada kurang. Nggak ada kurang. Berarti kita pakai yang kurang gitu kan. Nah ini salah. Oke, berarti kemungkinannya cuma ada dua. Perhatikan, daerah yang diarsir ini awalnya itu adalah ini kan dipakai nih. Ya nggak? Ini dia pakai kan awalnya ya. Nah, daerah yang diarsir itu awalnya apa? Awalnya adalah A dan B kita gabung. Ya nggak? A gabung dengan B. Kemudian kita potong tuh, ini kita hapus. Nggak dipakai. Ya kan? Karena kemungkinannya cuma dua, diiris dengan C komplement ini nggak ada, berarti kita pakai yang kedua, dikurangi dengan C. Oh, berarti yang daerah arsir tadi itu adalah A gabung B, A digabung B, kemudian kita kurangi dengan C. Gitu. Oke, jawabannya yang mana? Jawabannya yang C. Bukan irisan ya. Kalau A irisan B itu yang tengah. Oke, A irisan B yang tengah. Sedangkan ini yang diminta adalah yang, nah ini dia gabungannya. Oke, sekali lagi kalau mau belajar, silakan linknya udah saya taruh di atas ya. Atau misalkan kalian bisa lihat di playlistnya nanti tentang 3 trik itu dalam menaklukkan diagram Venn. Oke, itu sudah saya kasih di sana trik-trik mengerjakannya. Saya lanjutkan nomor 6. Diketahui A, P, Q, R, S, T, U banyaknya himpunan bagian yang memiliki paling sedikit 3 unsur. Berarti kalau paling sedikit 3 unsur berarti bisa 3, 4, 5, 6. Gitu kan? Oke, 3, 4, 5, 6. Caranya gimana? Ada 2 cara. Ada 3 cara sebenarnya, ada 3 cara. Cara manual itu kalian kalian uraikan satu-satu. Himpunan bagian yang namanya himpunan bagian itu mulai dari himpunan kosong. Kemudian yang satu anggota P, gitu kan ya. Kemudian Q. Dan seterusnya sampai dengan yang 6 anggota. Yang 6 anggota ya ini lagi gitu kan, P, Q, R, S, T, U. Gitu kan? Jadi sampai dengan yang terakhir P, Q, R, S, kemudian T, kemudian U. Tapi lama. Kalian lama banget ngedata yang seperti ini. Kita gunakan cara kedua. Cara kedua bisa menggunakan segitiga Pascal. Oke ya, ini cara pertama kita data. Cara kedua kita gunakan segitiga Pascal. Segitiga Pascal kita uraikan sampai dengan dapat angka 6. 1, 2, 1. Ini konsep saya kasih tahu ya, maksudnya kayak gimana ya. Nanti tinggal kalian pilih, saya lebih gampang pakai cara yang ini gitu kak. Oke kak, saya lebih gampang pakai cara ini gitu kan ya. Oke, jadi tinggal kalian memilihnya pakai cara yang mana gitu. Oke, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1, 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Cukup sampai 6 aja, karena dia banyaknya anggota di sini ada 6, berarti cukup sampai 6 aja. Sekarang gini, yang diminta anggota yang paling sedikit 3, berarti 3, 4, 5, 6. Oke, 3, 4, 5, 6. Kenapa maksimal 6? Karena maksimal di sini ada 6 anggotanya. Oke, urutannya begini. Yang ini 0 anggota atau himpunan kosong gitu kan ya. Ini 0 anggota.
Atau saya tulis begini deh. Nah, gitu kan ya. Yang ini dia satu anggota, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Karena yang diminta paling sedikit 3 anggota, sekali lagi ya, 3, 4, 5, 6 kita yang ambil di sini. Berarti anggotanya berapa? Ya udah 20 tambah 15 tambah 6 tambah 1. Berapa? 6 tambah 1 7. 7 tambah 15 22. 22 atau 40? 42. Bener ya? 20 tambah 15 35. 35 tambah 6 41 42. Berarti jawabannya 42 yang di jawabannya. Cara kedua, cara ketiga ini lebih simple. Oke. Kita gunakan kombinasi. Pertama yang 3 dulu. Kalau untuk yang 3 anggota berarti C63. Oke. Kemudian yang 4 C64. Kemudian yang 5 C menggunakan kombinasi ya, C65. Kemudian yang 6 C66. Nah, C63 cara gampangnya kalian hitung ya 5 6 5 4. Oke, ini cara cepatnya ya. 3 2 1. Kalian coret aja 6 sama 6, tinggal 20. Oke. Kemudian 64 sama kayak tadi, 6 5 4 atau gini deh. Bisa juga C64 itu nilainya sama dengan C62. Oke, jadi kalian hitungnya tinggal gini aja nih. 6 5 2 1. Kok bisa sama sih C64 dengan C62? Silahkan kalian buktikan sendiri. Nilainya pasti sama. Oke ya, selama 4 tambah 2 hasilnya 6. 6 kali 5, 30 bagi 2 jadi 15. Oke ya. C65 itu sama dengan C61. Oke, C61. Berarti di sini 6, di sini 1. Ya udah 6 berarti jawabannya. C66 1. Oke. Berarti dia 20, 15, 6, 1. Hasilnya berapa? Sama, 40. Kalau saya tambah hasilnya pasti 42. Oke, tinggal kalian pilih pakai cara yang mana. Cara manual, cara segitiga Pascal, atau menggunakan cara kombinasi. 3 cara saya kasih, tinggal kalian yang memutuskan lebih gampang pakai cara yang mana. Oke, soal seperti ini sering muncul. Hati-hati, yang diminta himpunan bagian. Kalau yang diminta berapa banyak himpunan bagiannya. Kalau yang diminta banyak himpunan bagian, nggak ada keterangan anggotanya berapa, berarti kalian jumlahkan semuanya nih. 1, 6, 15, 20, dan seterusnya. Itu hasilnya sama dengan 2 pangkat 6, 64. Atau gampangnya 2 pangkat 6, 64 langsung ya. Seperti itu dia. 6, selesai. 7. Rata-rata nilai tes matematik dari siswi kelas 12 adalah 74,2. Dan rata-rata nilai siswa adalah 71. Jika rata-rata nilai tes di kelas tersebut 71,8, maka persentase banyak siswa laki-laki di kelas tersebut. Siswa perempuan nggak diketahui ya, tapi yang diketahui cuma nilai-nilainya aja. Nah, biasanya kan kalian pasti menggunakan rumus rata-rata gabungan kan, yang X gabungan gitu kan ya. X gabungan sama dengan X1 gitu kan ya, atau sorry rata-ratanya gitu kan ya, rata-rata 1 dikali N1, kemudian rata-rata kedua kali N2 gitu kan. Kita bagi dengan N1 dikali N2, ditambah N2, sorry, ditambah N2. Nah, rumus ini bisa kita pakai, tapi karena yang diminta banyak siswa laki-laki, ini nggak usah kita pakai. Pakainya gimana? Langsung aja pakai, begini dia. Laki-laki saya tulis NL, banyak siswa laki-laki, perempuan adalah NP. Gitu kan ya? Caranya begini dia, kita gunakan mutlak dari selisih. Karena yang di atas laki-laki, maka di sini rata-rata gabungannya saya kurang dengan rata-rata si perempuannya. Oke, biar dikali silang nanti sama dengan perempuan dia sama. Jadi ini rata-rata gabungan dikurangi dengan rata-rata si laki-laki. Karena laki-laki dikali dengan laki-laki nyilang gitu ya. Nah, sekarang si laki-laki ini misalkan aja sama kita dengan X. Oke, kita misalkan dengan X. Oke ya. Atau X persen gitu kan ya, X persen. Sedangkan si perempuan berapa? Berarti kan kalau totalnya 100, maka kalau si perempuannya ini NL gitu ya. Berarti si perempuannya 100 min X persen dong. Ya enggak? Karena laki-laki dikurangin total semua dikurangin dengan si laki-lakinya. Berarti ini sama dengan si NP -nya. Oke, banyak si perempuannya. Jadi saya ganti di sini. NL-nya itu sama dengan X persen tadi kan? X persen. Si perempuannya adalah 100 min X persen. Oke. Kemudian rata-rata gabungannya berapa tadi katanya? 71,8. Berarti 71,8 dikurangi dengan
Siswanya, siswa berapa siswa? Siswanya ini 71. Nah, ini 71. Set, gitu kan ya. Kemudian si perempuan bukan laki-laki, ini perempuan. 74,2. Nah, bawahnya baru yang laki-laki gitu ya. Si XP kan soalnya ya. Kemudian yang bawahnya di sini rata-rata gabungan 71,8. Kita kurangi dengan 71. Kita dapat 71,8 dikurangi 74,2. 2,4 ya. 2,4. 71,8 dikurangi 71. Ini negatif cuman karena mutlak jadi positif lagi ya. 71,8 dikurangi 71 jadi 0,8 ya. 0,8. Ini mutlaknya saya hilangkan ya, jadi langsung dibuat positif. Ini X per 100 min X. Persennya langsung saya hilangin aja deh ya. Persennya saya hilangin. Kemudian 2,4 dibagi 0,8 berapa? 3 ya. Ini 3. Berarti 3 dikali 100 min X. Jadi X sama dengan 300 min 3X. Nah, gitu ya. Berarti nanti hasilnya sama dengan 4X sama dengan 300 ya. Berarti X sama dengan 300 dibagi 4. Berapa 300 bagi 4? 300 dibagi 4 itu dia sama dengan 75. Berarti si laki-lakinya ada 75%. Jawabannya. Oke. X-nya dapat 75%. Oke ya. Jadi kita gunakan perbandingan NL per NP. Atasnya dikurangi dengan P, bawahnya dikurangi dengan L. Kenapa dibalik seperti ini? Karena kalau dikali silang kan NL dikali XL. Sama seperti yang tadi ya. Oke, bisa. 8. Nilai rata-rata ulangan kelas IPA 1 adalah 6,3. 6 orang kelas IPA 2 yang mempunyai nilai rata-rata 7,5 digabungkan dengan kelas IPA 1. Sehingga rata-rata setelah digabung menjadi 6,5. Jika N adalah banyak siswa kelas IPA 1, maka hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut ya, berdasarkan informasi yang diberikan. Yang diminta adalah N itu kelas IPA 1, berarti banyak anggota dari IPA 1 ini. Itu yang ditanya ya. N-nya di situ. Berarti gimana caranya? Ya sama kayak tadi, kita gunakan rata-rata gabungan. Rata-rata setelah digabung 6,5. Berarti rata-rata gabungnya 6,5 ya. Berarti 6,5 sama dengan N ini ya. N dikali 6,3. Kemudian ditambah dengan 6 kali 7,5. Kita bagi dengan 6 plus N. Gitu kan ya? Nah, menggunakan rumus utama seperti ini. Nanti kita gunakan rumus yang tadi yang udah kita pakai. Gitu kan ya? 6,5 dikali 6 ditambah 6,5 dikali dengan N sama dengan 6,3N ditambah dengan 6 dikali 7,5 berapa? 6 dikali 7,5 itu dia hasilnya sama dengan 45 ya. 45. Oke, berarti ini bisa kita pindah ruaskan ke sebelah sini ya. 65 kali 6,5 dikali 6 dulu. 6,5 dikali 6 berapa? Itu dia 39 ya. 39. Oke, berarti 6,5N dikurangi 6,3N berarti 0,2N sama dengan 45 dikurangi tadi berapa? 39 ya. Ini 39. Berarti 0,2N atau N langsung lah ya. N sama dengan 45 kurangi 39 berapa? Itu dia sekitar 6 ya. 45 dikurangi 39 itu 6 kan? Iya, 6. Berarti 6 dibagi 0,2. 6 dibagi 0,2, 60 bagi 2, 30 berarti ya. Ini jawabannya 30. Oh, berarti N itu 30. N-nya 30, Q-nya juga 30 nih. Berarti nilainya sama. Oh, ini maksudnya P ini A ini ya. Ini A, ini B. Ini soalnya gimana ini ya? Jadi si P-nya A, Q-nya itu B gitu kan ya. Jadi A-nya sama dengan B yang C jawabannya. Nah, gitu. Oke ya. Ini ada kesalahan ini ya. Jadi A-nya itu si P-nya, B-nya itu Q-nya. Oke, A sama dengan B. Saya lanjutkan. Oh ya, belum. Tadi kita menggunakan cara yang kedua ya. Nah, cara yang kedua kita gunakan yang tadi ya. Jadi N per banyak siswa IPA 2-nya kan 6 tadi ya. Nah,
Berarti sama dengan, nah di sini dia nih. Nah, banyak total rata-rata gabungan kan 6,5. 6,5 kita kurangin dengan, nah ini 6,3 di bawah nih kan. 6,3. Kemudian ininya 6,5 saya kurangin dengan 7,5. Jadi N per 6 itu sama dengan 6,5 dikurang 7,5 kan 1. 1 per 6,5 dikurangi 6,3, 0,2 kan? 0,2. Nah, lebih cepat kan? Berarti N sama dengan 6 dibagi 0,2 kan 30. Nah, gitu ya. Jadi rumus-rumus yang tadi kita pakai ternyata bisa kita sederhanakan menggunakan cara ini. Yang penting dimutlakan deh. Oke ya? Jadi N sama dengan 30. Oke, gitu ya. 8. Lanjut nomor 9. Ini given figure. Nah, berarti si gambar yang diberikan di sini AOC 130 ini dia. Ini 130 nih. Nah, set gitu kan. Di mana O adalah titik tengahnya. O titik tengahnya. Kemudian besar sudut CBE. CBE ini yang ditanya. Caranya gimana? Kita lihat. Gambar ini sebenarnya nggak mesti kita buat pusing gitu kan ya. Karena sudut ini itu menghadap busur AC kan. Jadi si ADC ini yang anggap aja nggak ada karena dia nggak guna di situ ya. Jadi AC itu kan 130 derajat. Ingat sudut pusat, sudut keliling. Sedangkan sudut ini, nah sudut ini ya, sudut yang ini itu juga sama menghadap busur AC kan? Ya nggak? Sudut AOC menghadap busur AC, kemudian sudut A di sini B-nya di sini ada B lagi ya, ini B. ABC juga menghadap busur AC. Maka gimana ketentuannya? Pasti ini adalah setengah dari sudut pusat. Maka sudut di sini pasti 130 bagi 2. Ya nggak? Berapa? 65. Gitu kan? 65 derajat. Kemudian sudut yang ditanya di sini itu kan pelurusnya. Berarti sudut yang di sini langsung aja kita buat 180, kita kurangi 65. Berapa? 115. Coba nih C ada. Cannot be determined. Enak banget bikin option begitu ya. Bisa dicari dong. Oke ya, 115 derajat. Sekali lagi, sudut pusat sama sudut keliling jangan sampai lupa. Ini sudut pusat karena O-nya pusat, jadi 130 menghadap busur AC. Maka ini juga sama menghadap busur AC. Perhatikan kan titik awalnya sama di AC juga kan? Menghadap busur AC, maka ini pasti setengah daripada sudut pusatnya. Sudut pusatnya 65, sudut pusatnya 130, setengahnya itu 65. Benar ya? 130 bagi 2 65. Sedangkan sudut yang ditanya itu adalah pelurus dari yang 65. Tinggal kita kurangi 180 kurangi 65, 115 derajat. Selesai ketemu ya. Nomor 10. Oke, dari gambar ini garis L1 dan L2 itu sejajar. Sejajar satu sama lain. Tentukan nilai daripada Q. Ini ya. Q. Oke, kita cek di sini. 125 PQ. Seperti yang sudah saya sebutkan di video saya sebelumnya, untuk segitiga 125 PQ ini punya ketentuan. Ya nggak? Ketentuannya gimana? Berarti P ditambah Q itu nilainya pasti sama dengan 125. Itu kita pegang. Oke. Sedangkan nilai Q yang ditanya berarti kita harus cari 125 dikurangin P. Nilai P berapa? Nilai P itu adalah kita cek lagi di gambar. Kan sejajar tuh. Lihat ini 45 derajat dengan nilai P. Itu sama nggak? Sama. Apa? Sudut dalam berseberangan. Ada di dalam garis kemudian mereka saling berseberangan. 45 sama P sama besarnya. Berarti Q-nya sama dengan 125 dikurangi 45. Oke, jadi Q-nya sama dengan 80. Ada jawabannya? Ada yang D. None of the above. Nggak ada satupun di atas. Nggak juga ya? Ya, jawabannya ada yang 80 derajat. Oke, yang penting triknya kayak tadi. P tambah Q itu sama dengan 125. Oke ya, ini trik yang sering saya kasih banget di video-video saya sebelumnya juga udah sering banget saya kasih ya. Jadi P tambah Q pasti 125 derajat. Pasti, oke? Sudah pasti 125 derajat. Jadi kalau misalkan kalian ketemu lagi soal seperti ini, pastikan jumlah dua sudut dalam segitiga itu sama dengan sudut luar selain pelurusnya. Oke ya? Itu dia ketentuannya. Maka Q-nya sama dengan 80 derajat. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya untuk mengetahui update selanjutnya. Untuk part 2-nya silahkan tunggu saja. Jangan lupa untuk share kepada teman-teman yang lainnya agar semakin banyak yang bisa mendapatkan kebermanfaatan dari video ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.